warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah may yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din wa innamal ilmu bitta'allum. Baik hadirin jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah wa barakatuh. Amin. Berikut pembina yayasan Bapak Haji Narso dan seluruh jajaran, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Baik, kembali kita baca surah Fatihah sekali lagi untuk anak-anak kita. Dengan barokah Fatihah ini semoga anak-anak kita semuanya yang sedang menuntut ilmu, Allah bukakan pintu hati mereka dengan putu al-alifin. Jadikan anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang soleh, yang soleha, mencapai cita-cita mereka, jadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kembali kita bersama di tempat yang mulia ini pada subuh yang penuh barokah, subuh yang agung. Mudah-mudahan keagungan yang ada pada subuh ini Allah berikan kepada kita semuanya. Pagi hari ini ada berkah sesuai doa Nabi, Allahumma barik li ummati bi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya. Kita dapat doa Nabi. Yang kedua, diantaranya juga subuh ini ada jaminan dari Allah, keamanan, perlindungan. Sesuai hadis, man shalla subha fahuwa bi zimmatillah fala yatubannaka min zimmatihi syai'. Siapa yang sholat subuh maka dia berada bi zimmatillah, fi hifzihi wa amanihi, berada dalam jaminan Allah, lindungan Allah. Yang ketiga, orang yang sholat subuh akan masuk surga. Rasulullah bersabda, man shalla fardai dakhala jannah. Siapa yang sholat subuh dan asar bakal masuk surga. Nabi nyebut subuh dan asar. Dan orang yang sholat subuh akan dijaga dari api neraka. Dalam hadis riwayat Muslim, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka. Sekali lagi, tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari. Sholat apa?
sebelum terbenam matahari sholat apa? Asar, ya. Jadi hari ini insya Allah kita dapat berkat doa Nabi, kita dijaga oleh Allah, dijamin masuk surga dan dijaga dari api neraka. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya memberikan tema ya, kaidah kehidupan dalam Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu pedoman hidup seorang muslim. Pedoman hidup seorang muslim. Karenanya kandungan isinya lengkap dan sempurna. Karena dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena jadi pedoman hidup, maka kandungan isinya lengkap dan sempurna. Kalau bahasa mahasiswanya bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya. Keimanan nomor 1, ibadah nomor 2, nomor 3-nya akhlak, nilai perilaku baik yang harus diikuti dan nilai perilaku buruk yang harus dijauhi. Keempat, muamalah, pergaulan hidup, hukum yang mengatur pergaulan hidup. Dan kelima, tarikh. Tarikh itu sejarah. Sejarah kisah umat-umat dahulu ya, yang jelas di dalam Quran, yang bertauhid selamat, penentang tauhid hancur. Sejarah dalam Quran diceritakan. Dan yang keenam, isinya adalah sains dan ilmu pengetahuan. Baik Ibu sekalian rahimakumullah, kaidah kehidupan dalam Quran. Kaidah itu adalah menurut Ibnu Faris prinsip yang berlaku, mengikat dan tidak boleh dilanggar. 3. Kaidah menurut Ibnu Faris prinsip yang berlaku, mengikat dan tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Prinsip ini berlaku dalam kehidupan, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Ya, jadi sekali lagi, kaidah itu prinsip yang berlaku, mengikat, tidak boleh dilanggar. Ya. Baik Ibu sekalian, ya. Di antara kaidah kehidupan dalam Quran adalah diantaranya banyak sebenarnya bertutur kata baik sesama manusia. Bertutur kata baik kepada sesama manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, bertutur kata baik ini berlaku dalam Quran, tidak boleh dilanggar. Itu indahnya Islam. Seluruh umat, siapapun dia, pejabat negara, kalau dia Muslim, Habib, Gus, ya, nak kiai ataupun kita orang awam, harus bertutur kata baik.
Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnas husna. Ucapkanlah kepada manusia itu yang baik. Ya. Islam itu indah. Ya. Semuanya harus berucap baik. Mau kiai, mau habib, mau gus, kagak gus, orang awam. Yang penting kalau umat Rasulullah, umat Islam harus bertutur kata baik. Wa qulu linnas husna. Ucapkanlah yang baik kepada manusia. Ya. Kalau ditanya kenapa Quran memperlakukan ucapan baik, karena ucapan baik itu membuat tenang, aman, tidak menyakitkan hati, ya, tidak gaduh. Berbeda kalau dilanggar, yang mestinya bertutur kata baik dilanggar. Tadi kan kaidahnya tidak boleh dilanggar. Maka yang seharusnya bertutur kata baik dilanggar, akhirnya bertutur kata jelek. Maka kata itu bisa menyakitkan orang lain, bahkan buat timbul gaduh. Negara bisa gaduh kenapa? Ucapan yang tidak baik. Ibu ini ngantuk apa nyambung? Ngantuk ya. Bertutur kata baik, karena mau ada ketenangan, tidak menyakitkan, aman. Tapi kalau tidak bertutur baik, bisa menyakitkan. Apalagi sedang marah. Kalau sedang marah, menangkap binatang, kebun binatang tersebut itu kalau dimarah. Semuanya kesel. Yang badak lagi disebut. Ya. Baik, yang pertama bertutur kata baik. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sekalian hingga kita mampu bertutur kata baik. Bahkan disangkut pautkan kepada iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu dihubungkan dengan akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dihubungkan dan beriman pada hari akhirat, falyaqul khairan, dan dia berkata baik. Jadi berkata apa? Atau dia. Kenapa berkata ini? Kalau tidak baik akhirat, ingat akhirat. Kalau Anda beriman kepada Allah, Anda beriman pada hari akhirat, berkatalah baik. Falyaqul khairan. Kalau tidak, Anda konsekuensi di akhirat. Yang kedua, di antaranya kaidah kehidupan dalam Quran itu, jangan kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Apa? Jangan kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Kebaikan tidak boleh dilupa. Tetangga kita ada baiknya. Paman bibi, tetangga, atasan kita, mereka berbuat baik. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Jangan. Ya. Artinya disuruh ingat. Kalau ingat nanti ada konsekuensi, ya kan? Ingin membalas.
Ada orang kebaikan orang lain dilupakan begitu saja. Ini prinsip yang berlaku. Umat Islam diajarkan oleh Al-Quran tidak boleh melupakan kebaikan di sesama kita, apalagi kebaikan orang tua. Orang tua kita, kalau kita lihat dari ibu yang lebih tahu, ibu yang mengandungi berat, melahirkan, kadang-kadang nggak normal lewat disesar. Perjuangan antara itu terus merawat, memandikan, malam bayi nangis, ngantuk, payah, sakit, bingung. Ibu kalau masih punya bayi di rumah, ada anak cucu, pulang dari masjid doakan, pulang dari ngaji, ini perbuatan mulia. Pulang doakan bayi, ya Allah, jadikan anak cucu saya ini cucu yang panjang umur, sehat walafiat, jadikan orang alim yang soleha. Kalau pengen jadi bisa jadikan dai, kalau pengen jadi habib jadikan hafizoh. Yang bapak-bapak begitu juga pulang sholat Jumat, begitu enggak? Ya, apalagi habis pulang dari tempat yang mulia, insya Allah doa mustajab, Allah kabul. Habis baca Quran, ya Allah, doakan anak, doakan cucu, semua masih bernapas. Kalau kita anak kita doakan terus, kita kembali kepada Allah. Sudah kita siapkan hidup anak kita dengan doa dari bapak dan ibunya. Mungkin doa masih Allah tampung, karena anaknya masih kecil, masih kan. Doa kita apa? Panjang umur, sehat, alim, soleha, ya. Jadi anak berguna, ditampung sama Allah. Kalau masih kecil, ya. Jadi setiap kali bapak ngaji, pulang dari masjid, baca Quran, doakan anak-anak kita, doakan cucu kita, mumpung masih punya napas. Kalau bahasa saya, tebar doa sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi terlebih-lebih kebaikan orang tua jangan dilupakan, baik yang masih hidup ataupun sudah tidak ada. Mentang-mentang orang tua yang sudah tidak kelihatan, dia lupa. Kalau menurut saya, anak yang lupa setiap hari kepada orang tuanya, anak yang kurang ajar. Andai kata orang tuanya yang sudah meninggal dilupakan, ibu senang gak bapak-bapak kalau anak dilupakan oleh anaknya? Tidak senang. Ya, orang tua kita mungkin banyak yang sudah tidak ada. Jangan lupakan kebaikan orang tua kita, bahagiakan mereka. Bagaimana membahagiakan orang tua? Ibu membahagiakan orang tua, satu, anak-anaknya akur, ya. Orang tua kita adalah kita akur anak-anaknya. Kedua, anaknya ibadah. Anaknya ibadah. Yang ketiga, anaknya itu selalu mendoakan. Tanpa hari tidak ada doa untuk orang tua. Kalau doa dari kita tiada hari tanpa olahraga betul untuk kesehatan jasmani. Tiada hari tanpa doa orang tua. Ya. Subuh tadi doain orang tua, ya. Doain orang. Udah, ini bagian mendoakan orang tua. Ya, kita ibadah. Ya. Dan yang keempat, kali pertama akur, ibadah, doakan Rabbil firli waliwa
atau dalam surat Ibrahim 41 ya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ibu buka surat Ibrahim ya 41 atau 4 berapa saya agak lupa, sama kayak 41 atau 45. Rabbana firli, ya Tuhan ampuni kami, wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan orang-orang mukmin pada waktu nanti di hari hisab. Ada 3 doa itu luar biasa untuk diri, orang tua dan orang mukmin. Hebatnya Quran itu ya, tidak egois diri orang tua saja, tidak, tapi juga semua orang mukmin. Jadi kembali lagi, jangan kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Surat Al-Baqarah 237 ya. Terus di antaranya juga ya, kaidah kehidupan dalam Quran, yaitu yang tidak boleh dilanggar. Prinsip orang yang berdusta akan rugi, berbohong, hoax, yes. Apalagi yang berdusta itu pejabat negara, pimpinan negara, kayak apa dosanya? Ya. Berarti seluruh rakyat dibohongi, satu orang saja dosanya gede. Ya. Prinsip Quran yang tidak melarang, jangan berbuat dusta atau berbohong. Ya. Maka khaba man iftara, surat Thaha ayat 361. Wa qad khaba man iftara. Prinsip tidak boleh dilanggar, jangan berdusta. Jangan berdusta. Kalau dilarang, konsekuensi ke neraka. Ia kuwal kadziba, kata Rasul. Jauhi dusta. Fa innal kadziba yahdil fujur, karena dusta itu membawa kepada dosa. Membawa kepada dosa. Wa innal fujura yahdi lana, dan dosa itu membawa ke neraka. Prinsip berlaku, dilarang berdusta, dilarang melanggar. Kalau melanggar ada konsekuensinya, ke neraka. Ya. Wa qad khaba man iftara. Sungguh rugilah orang yang mengada-ngadakan bohong. Mudah-mudahan kalau kita pernah berbohong diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena memang kita belum keterbatasan kita dalam pengetahuan agama. Kita lahir keturunan, ya, lahir dalam keadaan muslim. Islam kita masih Islam keturun. Kira-kira kalau Islam keturunan masih perlu nggak untuk mempelajari Islam? Sangat perlu, ya. Dan di antara kaidah kehidupan dalam Quran, interaksi baik terhadap istri. Tuh, para suami, berinteraksi baik terhadap istri. Ya. Ucapan yang baik, ya. Suami senang istrinya panggil Ben, atau Yanda atau Bunda. Ya. Rasulullah mempraktikkan berinteraksi baik dengan istri, bercanda, manggil yang menyenangkan, ya Umairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Jadi perempuan itu senang dipuji bapak-bapak, ya. Senang dipuji perempuan itu, ya.
Kalau istrinya, mama masih cakep nggak? Jawab apa? Masih mantap. Padahal bohong. Senengin aja udah, ya. Jadi berinteraksi baik. Suami berinteraksi baik. Kalau tidak baik bagaimana? Ya. Konsepnya dilarang tidak berinteraksi baik kepada istri. Ya. An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka istri-istrimu itu dengan baik. Ini ya prinsip kehidupan, berinteraksi baik terhadap istri. Namun juga jangan mentang-mentang itu kan Pak Ustaz suami yang suruh berbuat baik, begitu ayatnya. Ya tidak, ya. Istri harus taat, ya. Ada sebuah hadis, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi. Apabila seorang suami ngajak istrinya ila firashihi, ngajak tidur bersama, ngajak apa? Falam ta'tihi, istrinya enggak nurutin. Babata wadwana alaih, malam itu suami dongkol, pengen ngajak tidur istri, kagak. Dongkol ke bawah, kagak jawab. Kesel gak? La'anat al-malaikah, dikutuk malaikat. Bu, kalau suami ngajakin, ibu gak mau, itu dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Suami berkewajiban berinteraksi baik kepada istri, tapi hak suami itu besar. Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ah antas juga dijauhiha. Kata Nabi, sekiranya aku dibolehkan memerintah seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan seorang istri sujud sama suaminya. Tapi kan gak boleh sujud hanya kepada Allah. Kenapa ada hadis seperti itu? Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, andai kata aku dibolehkan untuk memerintahkan seorang sujud kepada seorang, pasti aku perintahkan seorang istri sujud pada suami, ya. Jadi berinteraksi baik terhadap indah rumah tangga itu, ibu, ya, akan terasa indah kalau suaminya itu ya melakukan interaksi yang baik dan istrinya patuh, ya. Mudah-mudahan suami kita suami yang baik, amin. Amin. Terus di antara kaidah kehidupan dalam Quran adalah ya, takwa merupakan barometer keunggulan dan kemuliaan seseorang. Allah menyuruh bertakwa. Ini masjid at-taqwa, ya, luar biasa. Saya membaca di atas gang masjid, ya, bagus, termasuk yang bagus at-taqwa itu. Saya mengerti seperti itu, ya. Harus bagus programnya, ya, di masyarakat. Kalau ada jamaah yang sakit, tengok. Pengurus harus bahasa Betawi bilang, yang mana ini teman kita, biasa hadir, gak ada sakit di mana, datang. Jamaah meninggal dunia, lihat ekonominya gak ada, jamin kuburannya sampai selesai. Masjid jarang seperti itu. Kalau jamaah orang susah, saya mau sholat pada rumah saya kecil, ya.
Tapi ketika ada orang meninggal, orang saya lihat nggak mampu, saya tackle. Semuanya biayanya sampai kuburan musola yang nanggung. Ya, kami punya program yang sifatnya sosial, mudah-mudahan Pak Narso ya, baiknya. Jadi takwa merupakan parameter keunggulan, ya, dan kemuliaan seseorang, ya. Itu ibu-ibu mungkin jarang mendengar kata takwa. Kalau laki-laki, bapak-bapak ini setiap Jumat dengar. Usikum wa iyaya bittaqwallah, ya Pak ya. Ya. Setiap Jumat ingatkan takwa, rukun, wajib. Kalau khotib nggak baca takwa tidak sah khutbahnya. Itu saking pentingnya takwa. Sehingga apa? Dijadikan rukun. Kalau nggak dibaca tidak sah khutbahnya. Kalau bapak-bapak sering mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau direnungkan kenapa sih takwa jadi pesan setiap Jumat? Karena takwa bekal yang paling utama. Ada pakaian takwa yang kita pakai, ya. Ada ayat Al-Quran, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kami telah menurunkan pakaian yang menutupi aurat, pakaian menutupi aurat, dan pakaian takwa. Di bahasa Yuwarisa itu Yuwarisa pakaian pengindah. Jadi Allah menurunkan pakaian menutupi aurat dan pakaian pengindah. Walibasun takwa dzalikal khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Pakaiannya pakaian tenabang 103. 100? Ada nggak 103? Tapi yang dipakai pakaian takwa. Orangnya sabar, orangnya tawadu, ya. Tutur katanya baik, sosial, ya, penyayang, peduli. Itu pakaian takwa walaupun 103. Tapi yang dipakai pakaian takwa, walibasun takwa, dzalikal khair, pakaian takwa itulah yang terbaik, ya. Dan diantaranya lagi kaidah kehidupan dalam Al-Quran, Allah akan menolong orang yang menolong agamanya, bukan menolong Allahnya. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya, ya. Baik, dulu saya bacakan ayatnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yansurunallahu ma yansurhu. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti la yansurunallahu ma yansurhu. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Jadi kalau ibu tolong agama Allah, pasti itu. Kalau akan menolong, kita masih ragu dengan ayat ini, ya. Pembangunan masjid lama banget, selesai pondok lama banget. Kalau kita punya keyakinan bahwa kaidah kehidupan dalam Quran, orang yang menolong agama Allah pasti Allah akan menolongnya. Jika besok kita nggak pelit, ini apa nih, mau tidur apa ini, masjid sudah direnovasi, bantu. Kenapa? Kaidah kehidupan dalam Quran bahwa Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Orang kalau ditolong oleh Allah menang nggak? Biasanya kalau ditolong oleh Allah
menang kan? Ya. Kemenangan adalah kata ya, yang didambakan oleh setiap jiwa. Kemenangan adalah kata yang didambakan oleh setiap jiwa. Hakikat kemenangan kira-kira apa? Adalah orang yang mampu menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu hakikat kemenangan. Nyambung? Hakikat kemenangan adalah orang yang bisa menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, menolong Rasulnya dan pengikutnya. Kan di dalam Al-Quran ada ya, alladzina immakkanna fil ardh, yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, aqamus sholata, dia mendirikan sholat, wa atau zakata, dia bayar zakat, wa amaru bil ma'ruf, dia jalankan, dia amal ma'ruf, wa nahu 'anil munkar, dan dia mencegah dari yang munkar. Kemenangan itu ya, diharapkan oleh setiap jiwa. Tapi kemenangan yang hakiki adalah mampu menjalani segala perintah Allah, menjauhi larangannya ya. Bisa membela agamanya dengan memerangi musuhnya. Itulah kemenangan yang hakiki. Terakhir, betulnya banyak ya. Di antara kaidah kehidupan dalam Quran itu berjuang di semua sisi. Berjuang di semua sisi. Ya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, berjuang, jangan diartikan perang aja ya, jangan. Kayaknya serem. Kalau kata jihad perang, enggak. Perang itu dalam Quran bahasanya kita. Ini jihad lebih umum. Kalau kita termasuk jihad, kita termasuk jihad. Alladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang ingin mendapatkan keridhaan kami, kata Allah. Berjuang. Ini bagian perjuangan, ingin mendapat ridho Allah ya. Kita bangun subuh, kita pengen taklim, setiap minggu taklim. Ini bagian perjuangan. Orang-orang yang berjuang ingin mendapatkan ridho kami, lana dia tahu subulana, kata Allah, akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Ada niat ingin mendapatkan ridho Allah, maka Allah akan tunjuki jalan-jalannya ya. Jadi berjuang di semua sisi, di semua. Bukan sholat aja, sholatnya hebat, tapi perjuangannya hablum minan nasnya nggak ada. Jadi orang yang ingin mendapatkan ridha Allah, berjuanglah di semua sisi. Sholat, baca Quran, silaturahmi, hormati tetangga, ya, zikir. Itu di semua sisi kan. Bersedekah, ibu jadikan wiridan. Jadi hari sedekah subuh ya. Hari ini udah sedekah belum? Alhamdulillah. Bahwa maksudnya itu namanya sedekah subuh. Namanya sedekah subuh. Sekarang dia lagi ngaji ya. Kalau gak ngaji
Nah besok setiap ini ada uangnya untuk sedekah subuh khusus. Tiap hari keluarkan sedekah subuh, jadikan berita. Karena apa? Ada malaikat yang doakan orang yang bersedekah subuh. Jadi kita sedekah subuh, malaikat doain, Allahumma a'timum bikon kholafan. Kata malaikat, ya Allah ganti itu hambamu yang berinfak. Dapat doa dari malaikat. Tapi yang pagi ini begini mulu, begini apa? Ya. Pantat kuning katanya korek gasirannya pelit. Itu ada malaikat juga doain, Allahumma ati mumsikan talafat, ya Allah, ya, hancurkan, bangkrutin tuh orang-orang pelit. Jadi setiap pagi ada dua malaikat, satu doain orang yang berinfak, kedua nyumpahin. Maka itu punya amalan wiridan sedekah subuh ya. Jadi berjuang di semua sisi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir ya, dalam surat Asy-Syura ayat 20, surah ayat 20 ibu tulis, nanti cari. Kata Allah, man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsihi. Siapa yang ingin, man kana yuridu, siapa yang ingin harsal akhirat, keuntungan akhirat. Harsa itu tanaman. Siapa yang ingin tanaman akhirat, artinya siapa yang ingin keuntungan akhirat, nazid lahu biharsihi, kata Allah, kan kami tambahkan keuntungannya. Kalau punya keinginan keuntungan akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang ingin keuntungan dunia terus, nuktihi minha, kata Allah kami berikan sebagiannya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat kagak ada bagiannya lagi. Ya, tentu orang yang beriman ingin keuntungan akhirat, Allah akan tambah. Man kana yuridu harsad dunya nazid lahu bi harsihi. Siapa yang ingin keuntungan akhirat, kami tambahkan keuntungannya. Wa ma lahu bil akhirati min nar. Wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang ingin keuntungan dunia, nuktihi, aku juga berikan. Tapi wa ma lahu bil akhirati min nasib, di akhirat tidak ada bagiannya. Baik ibu sekalian, ya, ada sebuah ungkapan. Jadi ibu udah tahu, dengan ilmu hidup menjadi mudah, hidup menjadi mudah. Dengan akhlak hidup terasa indah. Dengan iman dan takwa hidup terarah. 3. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan akhlak hidup terasa indah. Dengan iman dan takwa hidup terarah. Mudah-mudahan tiga-tiganya Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau nanya, kalau silakan. Oh nggak ada sedikit. Ya. Ustaz, maaf, tadi yang menolong agama ayat berapa, surah apa, maaf? Yang mana sih? Yang menolong agama Allah akan diberi kepada agama itu ayat berapa, surah apa ya? Yang mana itu Pak? Yang apa isinya? Yang tadi Ustaz katakan. Yang Kalau siapa yang menolong agama Allah, oh, yang itu di mana, di ayat berapa, surah apa?
Oh ya, aduh saya juga tadi saya sebutkan ya. Baik. Kasih Ustaz. Itu surat Al-Hajj ayat 41 ya, yang menolong agama Allah ya, itu saya nggak sebutkan ya. Ya, surat Al-Hajj ayat 41 ya. Wala yansurunallahu wa yansuruhum innallaha laqawiyyun aziz alladzina immakkannahu fil ardi, itu tadi ya, aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wal aqibatu walillahi aqibatul umur. Ayat surat Al-Hajj ayat 41 ya. Baik. Saya kadang-kadang ayat masih hafal ya. Surat hafal ayat kadang-kadang yang mulai apa? Mulai kendor hafalannya udah tua, ibu 61 tahun saya ya. Ada kalau semakin tua ternyata semakin kendor ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang ingin ibadah, baca Quran, sholat berjamaah, kitab, puasa sunnah, tapi hidupnya susah, miskin. Tapi orang Hidupnya susah. Ada orang yang kaya, tapi dia beribadah, banyak maksiat, tapi dikasih kaya Allah. Bagaimana menurut Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada orang kaya banyak maksiat, orang miskin susah, itu ya. Iya. Ini umat harus memahami bahwa kesusahan ujian, kesenangan juga ujian. Ya, kalau paham yang namanya susah, ujian dari Allah, kesenangan juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis kata Nabi, aku tengok ke surga, fa'aksaru ahliha al-fuqara. Aku tinjau ke surga, kebanyakan penghuninya orang fakir. Yang fakir jangan pede dulu ya. Fakir yang bagaimana? Yang ibadah. Dalam hadis lain orang kaya tertahan. Nabi Sulaiman, nabi-nabi sudah masuk surga, Nabi Sulaiman tertahan 500 tahun. Kenapa? Karena kekayaannya. Jadi orang fakir banyak yang masuk surga, fakir yang ibadah. Fakir yang ibadah. Orang tua, orang kaya banyak yang tertahan atau masuk neraka karena maksiatnya. Kalau orang fakir kan diperiksa sholatnya, terus selesai udah. Tapi orang kaya, ini dari mana nih? Kan gaji sekian, tunjangannya sekian, kok ada lebihnya nih? Diperiksa ya. Itu yang membuat orang kaya. Kan ada istilah orang kaya mudah sekarang, mudah nggak? Tapi susah besok. Diperiksa. Orang miskin susah sekarang, tapi besok mudah. Mau diperiksa apanya? Orang miskin, ya kan? Jadi gitu ya. Gitu. Orang mungkin bagaikan pohon. Masal mungkin masal zakat. Orang mungkin itu bagaikan pohon. Ibu, apa yang ibu bayangkan pohon itu? Selalu kena panas. Musim hujan selalu kena hujan. Pohon itu selalu ditiup angin kanan dan orang mungkin bagaikan pohon. Artinya apa? Bahwa orang yang namanya ujian itu satu kepastian. Karena nanti ibaratkan kita bagaikan pohon panas, kepanasan, hujan, kehujanan setiap hari tiap malam ditiup oleh angin. Jadi orang mukmin yang susah ujian, yang kaya juga ujian. Inna akramakum indallahi atqakum, gitu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengulas saja maksud adalah ini suatu taklim yang sungguh-sungguh banyak mendatangkan manfaat perasaan khususnya Cepat Ustaz, ini masalahnya saja. Kaidah itu sangat penting memang ya, karena prinsip kehidupan itu selalu menyangkut kaidah. Yang Ustaz sampaikan tadi adalah yang pertama adalah tutur kata yang baik dan berterima kasih dengan kebaikan orang lain. Itu dikaitkan dengan ayat tadi apa itu yang intan surkum apa itu tadi. Saya sering mendengar, cuma saya nggak. Ya, ada mengintan surallah yang surkum. Pertolongan dari Allah. Nah pada prinsipnya gini, kalau kita ingin berbuat membela agama Allah itu kan ya kita ada wadah di suatu masjid itu adalah kita memiliki suatu gagasan suatu jadi sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi berbeda itu kan dibatasi oleh mindset atau pemikiran atau apa ya namanya? Ada kalanya hal-hal yang baik dan tentu itu dianggap baik, gitu kan? Karena berbeda pandangan. Nah, sehingga itu akan menimbulkan suatu kaidah kehidupan itu menjadi berbeda, gitu. Kalau berbeda itu kadang-kadang sudah menyeret suatu pada prinsip kaidah yang tidak mempunyai pandangan atau berterima kasih pada yang sudah membuat merencanakan satu pekerjaan itu gitu. Nah itu maksud saya itu ini. Bagaimana untuk melakukan itu agar kita tidak terlepas dari perkataan baik. Karena perkataan baik itu kan juga mengandung sifat. Sifatnya benar baik, cuma penyampaian kurang sempurna, kurang baik. Tapi sifatnya benar baik. Ada kalanya sifatnya tidak baik disampaikan dengan kata yang baik. Nah itu bisa terjadi begitu. Apa namanya itu kompleks sekali hal dalam kaidah begitu. Nah kira-kira apa yang kita kurang fokus sama yang ini mungkin barangkali secara garis besar Pak jadi bisa. Ya, apa namanya, perkataan baik itu ya kita ikuti aja Quran. Udah pasti nanti ada resiko, ya. Ada nganggap beginilah. Cuman memang ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan orang lebih kadang dakwah dengan hal lebih mengenal daripada ucapan. Perbuatan kelihatan. Ya. Kalau ucapan kadang omongnya doanya, perilakunya nggak sesuai. Ada ayat Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun. Amat besar benci kemurkaan di sisi Allah, engkau berucap tapi engkau tidak melakukan. Ya, berucap tapi tidak lakukan. Saya kalau mau menyampaikan nanti saya melakukan tidak ya. Ya. Tadi saya menyampaikan man sholat fardain dakhala jannah. Siapa yang sholat subuh dan asar masuk surga. Ini saya mau sampaikan, saya sudah melakukan tidak. Jadi seorang ustaz itu, seorang guru, apa yang diucapkan lebih baik dia itu melakukan lebih awal. Ibda bin nafsi, awali dari diri sendiri, ya. Sehingga pun nanti kadang-kadang tanggapannya nggak bagus, biarkan saja. Memang demikian. Kadang-kadang yang agak bagus yang diterima, ya. Jadi tugas kita ini adalah menyampaikan. Ada yang nggak terima ya urusan dia. Itu kalau bagi saya itu kita semuanya kan memerintahkan yang makruh, ya, mencegah yang mungkar. Barangkali ini saja Pak atau yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang puas
saya. Ya, saya juga sedang terus mengkaji ketika ini. Kalau tadi saya katakan Islam bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan, saya juga belum bisa menerangkan secara keseluruhan. Sebab memang banyak ayat Quran banyak. Ketika saya baca sesuatu tentang ubat, ya, wah, ternyata ubat itu cahaya pada hari kiamat. Ya. Nurul Muslim yang kiamat. Jadi bapak-bapak yang obatnya ini bangga, jangan dihitemin. Ya, ini kadang-kadang dicabut obat. Ternyata Islam sampai berbicara obat. Nurul Muslim pada kiamat. Allah malu mengazab orang Muslim yang tua asal sadar. Kita udah tua nih, sadar, malu sama Allah, ibadah, Allah malu ngazabnya. Jadi yang Allah malu ngazab orang tua yang sadar. Kalau nggak sadar, jadi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangkis, bersifat komprehensif, jangan duduk di jalan. Kata, ya Rasulullah, saya biasa di jalanan ngobrol. Oh, kalau begitu jaga matamu. Ya, bantu orang yang perlu bantuan di jalan apa saja. Di jalan, kalau ada duri, iman itu ada 70 lebih. Paling abdulnya la ilaha illallah. Paling rendahnya imatatul azab fitorin, singkirkan duri yang ada di jalan. Itu Islam. Duri singkirkan, artinya sesuatu yang membahayakan orang Muslim dijauhi. Itu ya, Islam bersifat kom. Jadi kalau ada duri, ada beli, ada batu, ada lubang, di situ iman kita. Paling abdulnya la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang Muslim yang ada di jalan. Begitu indahnya Islam. Ya, baik sampai sini. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan hari ini kembali dari tempat ini kita semua dapat ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya anjurkan kepada imam untuk subuh baca Allahumma ajirna minan nar. Ya, wiridannya Allahumma ajirna minan nar. Kalau rame-rame apa bu? Allahumma ajirni minan nar. Kenapa? Kata Nabi, kalau dibaca subuh lalu meninggal dunia, Allah pelihara dari api neraka. Nanti maghrib juga baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Malam mati Allah pelihara dari api neraka. Ya, jadi baca subuh dan maghrib Allahumma ajirni minan nar. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal. Saya mengajak, saya bimbing baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka min ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika marhamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika